Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka bi nuri wajhillahil azim alladhi mala'a arkana 'arshillahil azim wa qamat bihi 'alimullahil azim an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin dzil qadril azim wa ala ali nabiyillahil azim bi qudrati 'azamati dzatillahil azim fi kulli labhatin wa nafasin bi'adadi ma fi ilmillahil azim salatan daimatan bidawamillahil azim ta'ziman lihaqqika ya maulana ya Muhammad ya dzal khuluqil azim wa sallim alaihi wa ala alihi misla dzalik wajma' bainana wa bainahu kama jama'ta bainar ruhi wan nafas zahiran wa batinan yaqadatan wa manama waj'alhu ya rabbi ruhan lidawatina min jami'il wujuh fid dunya qabla al-akhirah ya azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa karimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril faham wa akhrijna min dhulumatil waham. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariba waftah alaina fathan mubina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyarul ikhwan hadirin wal hadirat rahimakumullah wal musyahidun al-kiram. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa bertemu kembali, melanjutkan upaya kita, melanjutkan perjuangan kita untuk membangun keislaman, keimanan kita, upaya kita untuk menempuh jejak perjalanan yang sudah ditinggalkan oleh para masyayikh kita, upaya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Moga-moga apa yang kita laksanakan diterima dan disambut oleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa memetik buahnya, memetik hasilnya, baik berupa keberkahan, keselamatan, kelancaran, keluasan rezeki dan kesehatan. Dan moga-moga apa yang kita niat hajatkan semuanya dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi satu hal yang bisa kita rasakan benar-benar keberuntungannya kelak, sampai tidak hanya di dunia saja, fil barzakh wa fil qiyamah insyaallah. Dan moga-moga disempurnakan nikmatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tamamun ni'mah bidukhulil jannah, dan kesempurnaan nikmat adalah berupa masuknya kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya masuk, disempurnakan lagi moga-moga sama Allah Ta'ala, ma'an nabiyyin was siddiqin wasyuhada was salihin
wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke lanjut daripada kajian sirah atau Syama'il Nabawiyah di kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwal An-Nabawiyah tadi ya, kita minta berharap kepada Allah itu besar. Cuma ayat yang kita baca tadi, kepingin bersama Nabi, kepingin bersama para siddiqin, syuhada dan sholihin, itu anugerah dari Allah. Dan anugerah itu tidak ujuk-ujuk terus datang begitu. Anugerah itu dzalikal fadlu minallah. Anugerah itu memang dari Allah, cuma wa kafa billahi alim. Cukup Allah Ta'ala maha mengetahui siapa yang memang layak untuk mendapatkan anugerah. Lah kira-kira ya, kira-kira model kayak muka-muka kita ini layak nggak? Nah, supaya ada kelayakan ya, moga-moga kita dilayak-layakkan sama Allah Ta'ala. Layak itu bahasa Arab, nggak ada Indonesianya ya. Dari laqo yaliqu liyaqot, jadi layak. Bahwa laikun, maka dia adalah orang yang laik, harusnya gitu. Tapi dia jadi layak gitu. Nah, jadi yang ngerasa nggak pantas, mintanya ya Allah pantesin. Nah, kalau memang antum nekat nih minta dipantesin, ya harus ada upaya memantaskan diri gitu. Maka di sini ada beberapa ayat yang moga-moga menginspirasi kita. Kalau gak bisa dikasih inspirasi sama ayat, nanti mau dikasih apa lagi? Gak ada kalam di dunia ini yang melebihi kalamullah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, ahsanal qasas, wa man ahsanu minallahi haditha, wa man ahsanu minallahi qila. Siapa yang lebih bagus, yang lebih kuat lagi ya pernyataannya daripada kalamullah. Jadi kalau kita di majelis sudah ngedengar ayat Allah masih gak ada perubahan, gak ada efek sama sekali, waduh, itu cepet-cepet turun mesin ya dah. Cepat diturunkan mesinnya, egonya turunkan, sombongnya turunkan, niat-niat yang gak benernya cepet-cepet bersihin deh mumpung belum. Nah, yang pertama ayat di surah apa ini? Qala Allahu hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Yang bermanfaat itu nanti pada hari ini, Allah berfirman, hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Ini hari bermanfaat bagi orang-orang yang sungguh-sungguh, kesungguhan mereka itu kelihatan hasil dan manfaatnya.
Jadi siddiq itulah yang membawa manfaat. Makanya di sana siddiq yang di 119 surat Al-Maidah ini dijabarkan lagi, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraj sidqin. Katakan, minta yang benar. Minta apa? Adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, masukkanlah saya ke tempat masuk yang sungguh-sungguh. Antum sudah masuk di lingkaran, sudah masuk ke majelis, sudah nyampe di Darul Futuh, kok nggak dapat futuh juga, berarti masuknya Anda ke sini bohong, nggak sidik. Nggak sidik ini bermakna nggak jujur atau bohong, atau gimana? Yang kedua, mana sidik ada dua, ada bohong jujur lawannya bohong, ada sidik gimana? Al-jid wal ijtihad. Nggak sungguh-sungguh, datang kayaknya maulid, kayaknya hadir, tapi wujuduhu ka'adamihi, adanya dia kayak nggak hadir, pulang nggak bawa apa-apa. Berarti masuknya ke majelis nggak sidik, ngajinya nggak sidik. Padahal Allah bilang, Al-Maidah 119, qala Allahu hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Nah, orang yang sungguh-sungguh, wa kafa billahi alima. Cukup Allah tahu mana yang sungguh-sungguh ini. Di antara hadirin wal hadirat ini, mana yang sungguh-sungguh, Allah tahu. Itu bisa kucing-kucingan sama Allah, bisa menyembunyikan niatan, bisa menyembunyikan isi hati, pikiran kita. Nah, bisa tidak. Ya, nah, makanya minta yang benar. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ente masuk, gabung ngaji, masuk gabung ngaji yang benar. Allah ja'alna minas siddiqin was sadiqin. Nah, habis itu apa? Wa akhrijni mukhraj sidqin. Karena masuknya benar sungguh-sungguh, keluarnya pun benar. Ya. Masuk benar dari niat cari ilmu, berarti kalau keluar dari majelis niatnya apa? Niatnya apa? Setelah dapat ilmu ngapain kau? Ilmu itu ente mau ngapain? Diapain ilmunya? Untuk diamalkan, terus diajarkan, disebarkan. Ada mukhraj sidq. Gitu. Kita keluar kemana-mana, kita bawa nama guru kita, kita bawa nama majelis kita. Ada mukhraj sidq. Ilmu yang kita pakai harus kita sadari. Ilmu dari mana itu? Gitu. Siapa yang ngajari? Jangan jadi kadzab. Emang kau tahu-tahu pinter, tahu-tahu bisa baca, bisa ngerti. Siapa yang ngasih tahu? Gitu. Jadi keluarnya kita mukhraja sidqin. Baru nanti kalau sungguh-sungguh kalau begitu, waj'alli min ladunka sultanan nasira. Satu, keluar masuknya kita sidq dulu. Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah sidq, keluar dari Mekah sidq. Sahabat semuanya ikut begitu. Rasulullah SAW keluarnya apa? Benar, kepepet, benar. Perintah Allah. Ya Makkah, laula anna gaumuki akhrajuni ma kharajtu wa innaka la ahabbul bilad ilai. Wahai Mekah, ada kata kaum kamu nggak ngusir saya nggak terpaksa keluar, saya nggak akan keluar. Sebab engkau adalah kota yang paling saya cintai. Tapi ini sudah, karena diperintah sama Allah, diusir, nggak ada peluang lagi, nggak ada, ya udah repot sudah.
kemungkinan hitungan matematisnya sudah nggak ketemu gitu. Akhirnya mukhraj sidqin, masuk ke Madinah bisidik. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, terus ada lagi banyak, ada lisan sidqin. Nah, ada lagi maq'adi sidqin. Ya dah. Nah, qadam sidqin. Ini semuanya berkaitan. Kalau kita madkhal makhrajnya sidq, berarti kita punya ya, madkhal, orang masuk itu kan apa? Butuh melangkah. Orang keluar butuh melangkah. Nah, langkah kita kalau memang benar, ya, anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Nanti kita punya langkah-langkah dalam kehidupan kita, keluar masuknya kita itu langkah kita dihitung langkah yang sidq. Oh, dia berangkatnya ini benar ini. Anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Kalau sudah punya sidq dalam masuk keluar, dalam melangkah kita, maka dapatnya dua, lisan sidqin, dapat juga fi maq'adi sidqin, itu di akhirat. Di dunianya apa? Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Lisana sidqin fil akhirin. Ada lagi lisan sidqin aliyah, beda lagi. Jadi apa lisan sidqin itu? Ada orang ngomong itu pura-pura, oh ya ajib. Tapi kalau yang diomongin tadi punya qadama sidqin 'inda rabbihim, ngomongnya bukan pura-pura, itu memang benar-benar luar biasa. Jadi keluar lisan ngomong luar biasa itu dari mana? Dari kaki yang siddiq tadi. Qadama sidqin. Qadama sidqin apa? Makhraj madkhalnya siddiq. Akhirnya di dunianya, nah, orang-orang yang punya akal, punya hati, pasti keluar lisannya, komentarnya lisan sidqin aliyah, lisan sidqin fil akhirin. Ketika di dunia kita diakui sama ahli siddiq, maka di akhirat balasannya fi maq'adi sidqin. Nah, baru dapat posisi yang benar, yang sungguh-sungguh benar-benar tinggi derajatnya, inda malikin muqtadir. Jadi semuanya itu wa kafa billahi alim. Allah tahu. Nah, bagi kita yang kagak nyampe, siddiqnya kagak nyampe, kalau doa yang benar, aminnya yang benar. Di maulid itu minta siddiq di mana? Mana ngerti kamu? Mana ngerti minta siddiq itu? Mana ya coba? Udah kan? Itu kita itu baca doanya aja nggak siddiq kok itu. Gak niat minta. Apa? Wa adimna wasidq fi khidmatika qaumi. Minta benar-benar sungguh-sungguh dalam apa? Fi khidmatika, di dalam berkhidmah kepadamu ya Allah. Nah, jadi kita ini, ilmu kita ini untuk khidmah kepada Allah, atau kita punya ilmu untuk dijual akhirnya, untuk ditukar sama dunia, sama pujian, sama recehan. Ya, pengen benar-benar khidmah gak? Gitu. Nah, itu minta yang benar itu. Apa awalnya?
wa adimna fi ta'at fil amal wa adimna fil amal bi ta'atika wasidqi fi khidmatika wa adimna, minta istiqamah. Ya Allah, minta. Jadi kalau sudah minta istiqamah kok nggak istiqamah juga, berarti waktu aminnya nggak benar itu selama ini. 40 malam bolong, bukan bolong, jebol. Kalau bolong kan bisa ditempel 1000. Itu panci itu bolong, netes itu bolong. Bolong 1, 2 itu bolong. Gitu. Kalau kita minta sungguh-sungguh, apa tadi? Wa aqimna wa adimna fil amali bi ta'atika wasiddiq. Istiqomah kita di dalam siddiq. Gitu. Jangan istiqomah kayak dulu anak-anak. Ini benar santrinya Pak Ustadz. Iya benar, mondok. Cuma semalam. Semalam. Bingung itu yang tanya. Terus, tapi masih ngaji kan? Masih ngaji mah masih, Masya Allah. Duduk paling depan, 5-10 menit tidur. Istiqomah kayak begitu. Tapi ya laku juga ini. Laku, dapat bini. Ya, Masya Allah. Segitu yang nggak sidik gitu ya. Nah, itu dari mana itu kayak begitu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kita nggak disuruh sidik. Minta sidik itu sebenarnya ketinggian. Makanya ada ayat yang tekanannya diturunin dikit. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan jadi orang sidik ketinggian, tapi wa kunu ma'as shadiqin. Wes ini kumpul-kumpul aja sama shadiqin. Bersama shadiqin aja sudah kecipratan deh. Genahnya shadiqin itu kunu ma'as shadiqin. Udah Masya Allah udah. Itu kayak derajatnya kulit nempel Quran. Bukan Al-Quran, kulit ya. Iya dah, derajatnya itu asalnya embek, wedus, sapi, derajat binatang, tapi nempel ke Quran. Masuk dikit jadi. Ya kayak kita ini muka-muka pas-pasan, muka-muka receh, gitu. Tapi kan receh kan yang gampang masuk keropak. Iya kan, recehan itu yang gampang masuk keropak, terutama keropak toilet. Iya. Nah, ini model-model gak kita ini ya, semoga-moga kuno mas, sedikit nempel plek, wes lumayan itu, lumayan. Nah mau yang mana? Kalau kuat, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Berangkat itu begitu. Masuk gerbang, bismillah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Pakai gitu enggak? Boro-boro. Begitu pulang, berhenti dulu di gerbang. Wa akhrijni mukhraj sidqin. Berani enggak nih? Kalau enggak ya wa kunu ma'as shadiqin. Wa kafa billahi alima. Yang sidik sama yang nempel ke sidik, Allah tahu. Wah ini mah cuma nempel, derajatnya segitu-gitunya. Oh nempel doang kok. Yang memang benar-benar sidik, oh beda. Dikasihnya sama Allah beda. Wa kafa billahi alima. Jadi jangan kaget. Hadir majelisnya arba'innya sama, jadinya beda. Kenapa? Sidiknya beda. Kadar kapasitasnya sama kayak ujung ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Jangan diputus di situ harusnya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah tahu yang ente kerjain itu apa, Allah tahu persis. Gitu. Paham ini, paham? Tak tunggu kabarmu, sidik apa sodik apa ma'as sodikin. Gitu ya. Kita lanjut. Lumayan 20 menit lah. Kita sampai di penjelasan tentang lembaran yang para utusan Nabi ke para raja bagian 6. Sayyidina Salib bin Amr Al-Amiri radhiyallahu ta'ala anhu arda. Beliau termasuk keluarga yang Masya Allah ya, banyak yang masuk Islam, saudara bahkan anak dan ponakannya pada masuk Islam di keluarga Al-Amiri sini. Salib kemarin, Amr, Suhail ya, Suhail bin Amr, Salib bin Amr, terus Sakran bin Amr. Satu lagi siapa? Hatib. Jadi 4 bersaudara ini masuk Islam semua. Walaupun Sayyidina Suhail bin Amr itu agak terakhir ya. Nah, Salib bin Amr, Suhail bin Amr, Hatib bin Amr, sama Sakron, As-Sakron bin Amr. As-Sakron ini suami awalnya Sayyidah Saudah Ummul Mukminin ya, keluarga Muhajirin, keluarga As-Sabiqun al-Awwalun. Yang terakhir cuma Sayyidina Suhail bin Amr. Tapi Masya Allah, kata Rasulullah, la'allaka yaqumu maqaman tahmaduhu ya Umar. Ya Rasulullah, da'ni aqta'u lisana. Ya Rasul, biarin tak potong aja nih lisannya. Oh jangan ya Umar, jangan. La'allahu yaqumu maqaman tahmaduhu. Barangkali dia nanti bakal menduduki satu posisi ya, menduduki satu situasi kondisi yang kau bakal memuji situasi kondisi yang dijalani sama Sayyidina Suhail bin Amr. Ternyata benar. Ya, begitu Rasulullah meninggal, orang semuanya geger, ada yang murtad, ada yang langsung nggak betah hidup di dunia, minta meninggal, ada yang langsung minta buta, ada yang ramai, nggak mungkin Rasulullah meninggal, nanti balik lagi kayak Nabi Isa, wow begini-begini. Lagi rame di Madinah, Sayyidina Abu Bakar yang ceramah mendiamkan semuanya, termasuk mendiamkan Sayyidina Umar bin Khattab. Man qala Muhammadan qad mat sa'adribu unuqah. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal, tak penggal lehernya. Gak berani komen orang-orang. Wah, geger sampai begitu Sayyidina Abu Bakar bangun khutbah di mimbar, baru semuanya seakan-akan baru turun ayat. Padahal ayatnya sudah lama. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Allah ja'alna wa iyyakum minasy-syakirin. Wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad itu hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Rasul-rasul sebelumnya sudah berlalu. Nabi Adam meninggal, Nabi Nuh meninggal, Nabi Ibrahim meninggal. Doa. Apa yang baru? Qad khalat min qablihi rusul. Rasul-rasul terdahulu sudah banyak yang berlalu, sudah banyak yang meninggal, sudah banyak dikubur. Kenapa kalian geger? Afa immata au qutil. Masalahnya, kenapa kalau Nabi memang meninggal atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian bakal balik lagi ke belakang, jadi kafir lagi, murtad lagi, ya dah.
wa may yanqalib ala aqibahi falan yadurrullaha syai'a. Yang mau murtad, yang mau balik kafir, enggak membawa mudarat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat dikasih ayat kayak begitu, gimana kita? Yang dulu beriman kepada Nabi, yang ente sahabat ini, Allah ngomelin ya. Ente mau kabur kagak jadi sahabat lagi, lo jadi kafir kayak. Ajaran nabiku gak bakal ngefek sama sekali. Nabinya, gitu, pewaris nabinya. Jamaah, lu mau bandel kayak, mau kabur, mau pindah kendaraan, mau pindah agama, gak ngefek sama warisan Nabi. La yadurullaha syai'ah. Masalahnya apa? Wa sayajzillahu asyakirin. Yang mau bersyukur, ya, sudah kenal Islam, sudah kenal agama, dikenali Nabi, kenal sirah, kan aja mensyukuri, berjuang, melanjutkan perjuangan, Allah yang bakal membalas. Wa sayajzillahu syakirin. Ayo, Allah menjadikan kita syakirin, maka kita yang bersyukur. Ya, guru kita sudah berjuang, ulama sudah. Nah, apa peran kita? Gitu, nonton doang, nongkrong. Enggak begitu. Nah, ini Sayyidina Suhail berdiri menenangkan orang Mekah. Sayyidina Abu Bakar di Madinah yang menenangkan orang Mekah. Kabar meninggalnya Rasulullah, Sayyidina Suhail bin Amr. Khutbah beliau dengan lisannya. Nah, tadinya lisannya dipakai untuk membantah Rasulullah, membantah ayat, berdebat, ya dah, membela kekafiran. Sekarang dipakai untuk membela saat-saat meninggalnya Rasulullah. Itu orang langsung diem semua berkat ceramahnya Sayyidina Suhail bin Amr. Nah, itu baru Sayyidina Umar ingat sabda Rasulullah. Oh iya, luar biasa ya, saya aja Rasulullah meninggal galau, Sayyidina Suhail bin Amr nggak galau, sudah siap ditinggal sama, padahal masuk Islamnya dulu Sayyidina Umar. Tapi kesiapan, ya, kecepatan berpikir dan sebagainya, itu Sayyidina Suhail yang bisa menenangkan. Berita meninggalnya Rasulullah ribut luar biasa itu. Gitu. Sebagian sahabat lagi ada yang ngeributin siapa yang jadi penggantinya. Wah, luar biasa. Nah, sekarang bagian yang kedua. Apa yang nomor 2? Ila Haudzah bin Ali sahibul Yamamah. Qala Abu Rabi' Al-Kallai. Imam Abu Rabi' Al-Kallai dalam kitab Al-Iktifa bima tadammanahu min maghazi Rasulullah SAW wa thalathatil khulafa. Dzakara Al-Waqidi bi isnadin lahu an Amir bin Salamah Al-Hanafi wa kana qad aslam. Imam Waqidi dengan sanadnya beliau menyebutkan riwayat dari Amir bin Salamah, waktu itu beliau sudah masuk Islam. Fi akhiri umri Rasulullah, cuma masuk Islamnya di akhir umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, beliau berkata, nas'alullaha azza wa jalla alla yuhrimana al-jannah. Kami meminta kepada Allah jangan sampai kami diharamkan masuk surga. Yang minta sampai ini sahabat sudah masuk Islam, ya Allah, moga-moga ini kok saya masuk Islamnya kok terakhir. Kenapa enggak dari dulu? Ya dah, laqad ra'aitu Rasulullah SAW. Saya dulu sungguh pernah melihat Rasulullah. Kapan itu? Ja'ana thalathata a'wam bi'ukal wa bibujannah wa bidil majas. Ini 3 nama pasar yang ada di Mekah. Dulu Rasulullah itu, Masya Allah, kami melihat awal-awal Nabi dakwah dulu itu ngider nyeles, apa bahasanya, nyeles, ya, menjajakan ajaran Allah, menjajakan Al-Quran, menjajakan siapa yang mau ikut, siapa yang mau percaya, siapa yang mau beriman. Sales akhirat di mana? Di pasar. Nawarin ke orang-orang, ayo
Ayuhanas, Ayuhanas dipanggil, diajarkan la ilaha illallah. Itu di pasar Ukad, Madinah atau Bidil Majas. Setiap tahun di musim haji. Yad'una ilallah. Itu Nabi awalnya itu ngajak kita kepada Allah di tengah-tengah pasar. Ada yang undang gak ya dia? Ya Rasul maulid di pasar. Gak ada boro-boro udah maulid. Ngajak Nabi itu. Oh sekarang aku berdakwah nunggu undangan. Ente yang undang, ente yang ngajak, begitu. Ini Nabi ngajak orang tengah pasar. Wa annamna alahu dhahrahu hatta yuballigha risalati rabbih. Ngajak kita kepada Allah, satu. Yang kedua, nanti ngajak kepada Allah, tinggalkan kemusyrikan, tinggalkan berhala, gitu ya. Yang kedua kewajibannya melindungi punggung beliau supaya bisa menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini membela beliau, keamanannya, ya, segalanya. Sebagaimana kalau di Bai'atul Aqabah, kama namna'u ahlakum kama tamna'una ahlakum, sebagaimana kalian melindungi keluarga kalian sendiri. Melindungi keluarga itu diapain? Ya dikasih makan, kasih pangan, sandang, ya, dilindungi dari mara bahaya, gitu. Kan kita punya anak istri gimana sih? Gitu. Nabi itu nuntut begitu awal. Lindungi saya biar saya tak fokus ngajar menyampaikan risalah. Nah, wah kalau kita yang diajak gitu kayaknya boro-boro. Ya dah. Ini sekarang itu enak. Diajak ngaji, ya dah. Wa yashrutu lana jannah, dan memberikan syarat perjanjian kepada kita surga. Kalian menjalankan ini, kalian nanti dapat surga. Famastajabna lahu wala radadna jamila. Kita dulu bodoh, enggak menjawab panggilan Rasulullah dan tidak menolak dengan tolakan yang baik. Laqad afhashana alaihi wa haluma anna. Kita ngomongnya kasar sama beliau, tapi beliau tetap bersikap bijak ke kami, bersikap lembut kepada kami. Jadi mengenang masa-masa jahiliyahnya. Qala Amir faraja'tu ila Hijr fi awal amin faqala li Haudzah bin Ali. Saya kembali ke Hijr, ini ke kampungnya beliau. Tiba-tiba Haudzah bin Ali ini nanya ke saya, hal kana fi mausimikum hadza khabar? Wahai Amir, di musim haji kalian tahun ini ada kabar apa? Ada kabar nggak yang heboh gitu? Fakultu, ada kabar. Wah, kemarin waktu musim haji ramai itu. Apa yang ramai? Rajulun min Quraisyin yatufu 'alal qabail. Ada orang dari Quraisy muter ke kabilah-kabilah. Jadi datang kabilah bani ini, ngajak orang masuk Islam. Karena waktu kumpulnya orang-orang di Mekah itu pas musim haji, datang ke sini, pasar ini, kabilah ini jualan, itu ditawarin masuk Islam semua satu-satu. Nabi kita lu ngundang, ngajak keliling. Ayo kita ngaku keliling, ngaji keluntungan sendiri, ngajak istri kagak, ngajak sekali dua kali ditolak udah nyerah segitu sama istrinya sendiri, ya kan? Ngajak anak berat, incuk nggak kau bawa, saudara tetangga, ya disuruh ngajak orang berkobilah nyerah kayak gitu. Masya Allah, lihat semangatnya Rasulullah. Ya Allah, itu makanya kalau qasidah Muhammadun qa'imun lillahi dzu himamin.
Nabi itu benar-benar tegak melaksanakan perintah Allah, tugas dari Allah. Zu himamin, punya himmah yang luar biasa. Allah yazuna wa yakumul himmah wal futuh insyaallah. Moga-moga dikasih semangat, dikasih futuh sama Allah Ta'ala. Gak usah minta yang aneh-aneh deh, itu aja dulu. Ya tak? Dibikin aneh-aneh. Masya Allah. Ada orang kayak begitu, ngajak ke kami keliling qabilah, yad'uhum ilallahi wahdah, mengajak kepada Allah, wa ila ayyana Allah wahdah yuballigh risalat rabbih wa lahumul jannah, supaya dilindungi. Ya, Nabi kok mikirin sandang pangan papan, nggak jadi ngajar, gitu, nggak jadi ngajar. Nabi biarin konsen, mikirin dakwah, gitu. Itu kewajiban umat itu harusnya begitu sampai sekarang itu. Dan sekarang siapa yang mikirin para asatid, para kiai kita, para pendakwah kita, gitu. Nah, ini konsep yang bulat sekarang di tengah umat Islam. Akhirnya ustadznya pada sibuk sambilan, sibuk nunggu panggilan, gitu. Ya karena kita nggak melindungi beliau, tidak menjaga beliau supaya bisa konsen. Oh begitu. Kalau mau la ilaha illallah, berjuang bersama Rasulullah, bagi walahumul jannah. Faqala Haudah min ayyi Quraisy, dari suku Quraisy yang mana? Qultu wa min awsatihimul qabail wa min azalimun nasaban min Bani Abdul Muthalib, dari nasab Quraisy yang pertengahan, yakni dari Bani Abdul Muthalib. Qala Haudah ahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, apa dia ini yang kau maksud adalah Muhammad bin Abdul Muthalib? Qultu wa huwa, yaitu maksudnya. Qala amma inna amrahu sayadharu ala ma hauna, ya, urusannya dia ini bakal muncul, bakal menang sampai ke sini nanti. Fakultu hahuna qad min bani buldan, apakah nyampe ke sini doang, di antara kota-kota yang lain, negara-negara yang lain? Gola wa lima hahuna, bahkan di sana ini urusannya Muhammad Rasulullah nanti sampai kemana-mana, dakwahnya bakal tersebar kemana-mana sampai ke Dukurium segala. Nggak ada di sini Dukurium, nggak ada. Nggak disebut, termasuk Ghairi Haruna itu sudah masuk Dukurium, Wajah Apus, semua, termasuk Yasmin sektor 5 besok, ya dah. Itu sudah, kabarnya sudah ada di Siro. Nah, terus summa wafaitu asana asanya, waktu itu Hajran. Kemudian saya nyampe lagi di tahun kedua, sampai kembali pulang ke Hijr lagi. Faqala ma fa'ala rajul. Tahun berikutnya nyampe pulang kampung, ketemu Haudah lagi, ditanya apa yang dilakukan sama Nabi tadi. Faqultu ra'aitu ala halihi fil 'amil madhi. Tetap kayak tahun kemarin, tidak ada perubahan, istiqomah ngajak orang walaupun gak ada yang mau. Ya dah. Habis itu apa? Summa wafaitu sanati tsalitsah wa hiya akhiru ma ra'ait. Kemudian saya ngelihat di tahun ketiga, itu tahun terakhir saya ngelihat beliau. Wa idza bi amrihi qad amar. Ternyata urusannya beliau sudah beda lagi. Wa idza dzakarahu katsirun finnas wa idza dzikruhu katsirun finnas. Ternyata sebutannya beliau sudah, pembahasannya beliau sudah ramai di tengah manusia. Wa asma'u annal Khazraj taba'atu. Saya mendengar Bani Khazraj dari Madinah sudah ikut sama beliau. Faqadimtu Hajran faqala li Haudah. Saya pulang lagi ke Hajar, tanya lagi si Haudah ini, ma fa'ala rajul, kabarnya gimana? Faqultu ra'aitu amrahu qad amara wa ra'aitu qaumahu alaihi asyidda. Saya lihat urusan beliau sudah mulai berkembang, dan saya melihat kaumnya, pengikutnya itu sangat kuat membela dan mengikuti beliau. Faqala Haudah walladzi qultu lak. Tuh kan apa yang saya katakan kepada kamu. Walau anna taba'nahu kana khairan lana. Coba kalau kita ikut beliau, pasti itu lebih baik bagi kita. Walakinna nadhinnu bimulkina, akan tetapi kita merasa hutang budi bimalikina, hutang budi. Ya, udah kadung angkat sama raja kita.
wa kana qaumuhu qad tawajjahu wa mallakuhu. Haudah ini sudah dikasih jabatan, dikasih yang di atas raja itu namanya mahkota. Tawajjahu itu dikasih mahkota, wa mallakuhu, dan dia sudah diangkat jadi raja gitu. Ini semua pejabat-pejabat itu nyesel, kenapa dulu gak ngaji aja ya, mikirin jabatan, mikirin kerjaan, itu nanti nyesel kayak Haudah begitu ya, mau keluar udah kadung enak ya, hilang gajian dan jabatan ya. Wah, coba ya dulu ngaji kan kita sudah jadi sahabat Nabi ya, nyesel ya. Ya dah. Qala Amir famarra bi Salim bin Amr al-Amiri. Ternyata pada satu masa lewat kepada saya Sayyidina Salim bin Amr al-Amiri hina ba'athahu Rasulullah SAW ila Haudah, ketika diutus sama Rasulullah untuk menuju ke Haudah. Fadayyafathu wa akramathu wa akhbarani min khabari Haudah. Ternyata Salid ini dihormati, dianggap sebagai tamu, diladeni, dan menceritakan tentang kabarnya Haudah. Annahu lam yusyrik. Haudah ternyata nggak mau masuk Islam. Apa yang menghalangi? Udah kadang punya jabatan, mahkota tadi. Jadi yang nggak mau ngaji, udah kenal, udah tahu dari dulu, biasanya kepentok kerjaan, kepentok jabatan, kepentok urusan duniawi gitu. Itu sudah nggak kaget, di sirohnya ada ya dong. Nah, terus piye? Tapi waqat rodda dan duna roddin, tetapi nolaknya halus. Gimana ya? Saya juga punya tugas. Kan gitu. Ayo besok ada pengajian. Aduh gimana ya? Saya juga ada tugas. Ini kan beda tugasnya. Ini kan tadi tugasnya Majusi sama Raja Faris. Iya dah. Yang angkat siapa kemarin? Kan gitu. Yang angkat kan Kisra. Ya Allah. Qala fa akhbartu saritan khabari li Haudah. Fa akhbartu sarit Rasulullah SAW wa aslama Amir bin Salamah wa mata Haudah ala sanati thamanin min al-hijrah kafirun ala nasraniyatih. Akhirnya nasib sudah ya. Saya ceritakan kepada Salid kabar saya kepada Haudah. Saya itu dia pulang dari Mekah begini, ketemu dulu Rasulullah. Saya padahal Haudah itu nanya tiap tahun tuh, tapi nanya atau undo gimana? Ada masih pengajian Rasulullah, masih pengajian? Oh masih. Datang juga kagak. Oh udah tak, sini kayak udah dia Haudah gitu. Terus itu masih pengajian, muasalah masih jalan. Oh masih. Ya tetap aja nggak datang. Nggak usah kaget, model siapa? Haudah bin Ali. Apa musuh? Enggak, roda-roda jamilah. Gimana ya, saya masih dinas ya. Gitu. Jadi kayak begini nih. Oh no, di Sirah itu ada. Tapi anaknya pensiun ya nggak ngaji juga. Tak bingung kan kita kan. Udah mahkotanya udah nggak ada, jabatan wis ora ono, sudah bau tanah ya juga kagak mau ngaji. Terus kadung. Akhirnya apa? Ini serem ujungnya ya, awas jangan macam-macam gue. Ujungnya apa coba? Aslama Amir bin Salamah. Akhirnya malah Amirnya yang tadinya nggak percaya Nabi, cuma ngelihat ceritanya toh cerita-cerita, malah masuk Islam. Gitu. Yang tadinya nanya serius tentang Nabi, tentang pengajian, tentang malah bergedes. Masuk Islam kagak, modiar mati dalam keadaan kafir tahun 8 Hijriah. Meninggal dalam keadaan Nasraniyahnya. Genah dah. Oh ya, hati-hati ya. Waqala aidon, ada lagi disebutkan di kitab yang sama, wa dzakara anna Rasulullah SAW kata bela Haudah ma'asarid hina ba'athu ilaihi. Nah, di halaman yang lain
Imam Waqidi dinukil dalam kitab ini menyebutkan surat yang dibawa Salib kepada Haudah itu apa isinya. Ternyata isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulullah ila Haudah bin Ali. Sama isinya kayak kemarin. Pengirim dulu, baru yang dikirimi. Nggak kayak kita, kepada yang terhormat. Gitu. Adanya dari PD Maulid. Nah gitu. Yang ngirim surat siapa? Dari PD Maulid misalnya gitu. Dari PD Tamasya mengundang kepada itu. Bingung ini kok surat model baru ini. Bukan model baru, ente yang bid'ah suratmu kepada Tuhan itu nggak ada sejarahnya. Itu. Itu ya ada dua. Nah, ila haula salamun ala man ittaba'al huda. Selamat bagi orang yang mau mengikuti petunjuk Allah. Wa'alam anna dini sayadhar ila muntahal khuf wal hafir. Ketahuilah bahwasanya agama saya ini bakal muncul, bakal menang kepada ujung yang bisa diinjek sama telapak kaki binatang, baik yang berupa khuf yang ada sepatunya, wal hafir yang kaki yang nggak ada sepatunya. Yang ada sepatunya itu apa? Kuda. Yang nggak ada sepatunya, binatang nggak ada sepatunya, kayak kucing, ayam, itu kan nggak pakai sepatu itu. Onta, gitu. Onta ada sepatunya? Hah? Enggak ada onta. Kulitnya tebel gitu aja. Wa aslim taslam. Masuk Islamlah kau bakal selamat. Wa ja'alaka wa aj'alulaka ma tahta yadai. Kalau kamu masuk Islam, saya jadikan tetap kau pegang apa yang kau kuasai. Jadi Nabi cuma ngajak masuk Islam. Sama kayak gitu. Jadi nggak mau ganti jabatan, nggak mau menurunkan derajatnya orang. Gitu. Lanjutkan kau jadi raja, lanjutin. Yang penting Islam aja. Nyembah kepada Allah, bela kepentingan Allah. Gitu. Falamma qadima alaihi sarid kitab Nabi SAW makhtuman anzalahu wahayyah. Begitu datang kepada beliau kitabnya, kepada Haudah, kitabnya Nabi SAW bersama salib makhtuman, ada stempelnya. Jadi sebelum kirim surat, para sahabat itu ngomong, ya Rasulullah, surat ini nggak dihargai kalau nggak ada stempelnya. Gitu, bikinlah Rasulullah stempel berupa cincin itu yang tulisannya Muhammad Rasulullah dipakai cap. Oh ada anzalahu wahayyah. Anzalahu bukan menurunkannya, bukan. Ya, ini diterima sebagai tamu. Ini nginep di sini, tempatnya di sini. Wahayyahu dan disambut, dihormati. Hayyahu ini idza hayyitum bi tahayyatin fahayyu bi ahsana minha. Ya, menghormatinya, dijamu gitu. Wa qara'a itu ya, keliru ya. Wa qara'a alaihi kitab faradda raddan duna raddin. Menolak dengan ya menolak sih sebenarnya, enak nggak enak gitu. Wa kata bailan Nabi SAW, dan beliau menulis kepada Nabi, ma ahsana ma tad'u ilaihi wa ajmalah. Oh betapa indah, betapa bagus yang kau ajak. Wa ana syair qaumi wa khatibuhu. Cuma saya kan tukang syairnya kaum saya dan tukang khutbahnya. Wal arabu tahabu makani. Orang Arab itu merasa wibawa, haibah dengan kedudukan saya. Faj'al ila ba'dil amr attabi'u. Faj'al ilayya ba'dil amr attabi'u. Jadikan kepada saya sebagian kekuasaan itu terserah saya. Jangan semuanya ente atur, sebagian nanti saya ngatur sendirilah. Baru nanti saya mau ikut kepada engkau. Wa ajaza salitan bijaizatin. Wa Sayyidina Salih dikasih hadiah. Wa kasahu athwaban min nasji hajat. Wa qatima bidzalika kullahu ala Nabi SAW akhbarahu. Akhirnya datang membawa semua hadiah itu kepada Rasulullah SAW. Beliau cerita, wa qara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kitabah. Nabi membaca surat balasannya. Wa qala law sa'alani sababatan al-ardi ma fa'altu bada wa bada ma fi yadi. Ya udah.
bakal sirna, dan semua yang dia kuasai juga bakal sirna. Fala man sarafa Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-Fatah ja'ahu Jibril alaihi wasallam bi anna haud Ahmad. Begitu Nabi pulang dari Fathu Mekah, datang malaikat Jibril dikasih tahu Haudah, raja yang nggak mau ikut ini sudah tewas. Faqala Rasulullah SAW, Nabi berkomentar, ama innal yamamah sayakhruju biha kadzdzab yatanabba. Nanti di Yamamah bakal keluar seorang pembohong yatanabba, yang ngaku-ngaku mendapatkan wahyu. Yuqtalu ba'di, nanti setelah saya meninggal dia bakal terbunuh. Faqala qailun, ya Rasulullah faman yaqtuluh, ya Rasul siapa yang pembohong itu yang membunuhnya? Faqala lahu Rasulullah SAW, anta wa ashabuk, kamu dan sahabat kamu yang memerangi dia. Fakana min amri Musailamah wa tukatibu wa takatu bihi makan. Nah, ini terjadilah cerita Musailamah al-Kadzdzab itu. Bagaimana kedustaan dia, ya, itu sudah terjadi. Wa dhaharul muslimun alaihi faqatalu. Umat Islam menang melawan Musailamah al-Kadzdzab, akhirnya sampai membunuhnya. Yang membunuh Sayyidina Wahsy. Wa kana dzalikal qatil man qatalahu wa faqa ma qalahu as-sadiqul masduq shallallahu wa barakatuhu alaihi. Dan yang membunuh itu benar seperti yang dikatakan sama Rasulullah, kelompoknya ini yang nanti bakal membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Itu cerita tentang suratnya Rasulullah yang dibawa sama Sayyidina Amir bin Salid bin Amr al-Amiri kepada siapa? Haudah bin Ali sahibul Yamamah. Yamamah ini di Yaman. Nah, moga-moga kita semakin tambah yakin, ya, ternyata banyak di sirah itu gambaran kehidupan sehari-hari kita. Ya, cuma kadang-kadang kita belum pernah dengar ceritanya. Nah, masalahnya kita niru sahabat siapa? Harus ada yang menginspirasi, ya, sikap kita, peran kita terinspirasi dari sahabat-sahabat. Oh, jangan-jangan kita terinspirasi dari golongan munafikin, golongan fasikin, golongan kafirin, atau golongan yang ngaku-ngaku nabi. Kalau sekarang bukan ngaku nabi, ngaku ustaz, ngaku kiai, tapi kadzdzab. Ya tanpa, kalau dulu ngaku dapat wahyu gitu. Nah, sekarang nggak ada, gurunya nggak nyuruh buka majelis, gurunya nggak nyuruh buka pesantren, ya tanpa, pura-pura dapat wahyu, pura-pura dapat tugas, akhirnya buka majelis karepe dhewe. Urusan ini baik lah, urusan siapa? Nyambung nggak sama Rasulullah? Ada silsilah sanadnya nggak? Gitu. Nah, ini sebenarnya ceritanya sama, ya dah. Moga-moga apa yang kita kaji diiringi dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita amalkan, bisa kita jadikan pedoman, pegangan, pencerahan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya